Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Imron Al-Fatih. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain solat wajib, amalan solat yang tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solat sunnah tahajud. Kita sering mendengar anjuran solat tahajud, khususnya jikalau seseorang tertimpa sesuatu musibah atau persoalan hidup yang berat. Bukan tanpa alasan, solat sunnah tahajud memang memiliki banyak keutamaan. Namun, ibadah tersebut bisa menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang diceritakan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab ini disebutkan Abu bin Hisham adalah seorang ulama yang rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Pada suatu malam, saat hendak mengambil wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hisham dengan kedatangan sesosok makhluk. Makhluk itu berada di pinggir sumur. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" tanya Abu bin Hisham. "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab makhluk itu. Jawaban itu membuat Abu bin Hisham semakin kaget sekaligus bangga. Dia lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata malaikat. Lalu Abu bin Hisham penasaran dengan barang yang dibawa malaikat. Ada sebuah buku catatan yang sangat tebal. Dia bertanya mengenai buku tersebut. "Wahai malaikat, buku siapakah yang kau bawa?" tanya Abu bin Hisham. "Ini adalah kumpulan nama pencinta Allah," kata malaikat. Abu bin Hisham berharap namanya ada di buku tersebut. Untuk mendapatkan kepastian, dia bertanya, apakah namanya tercantum dalam buku tersebut. Hal ini wajar, karena Abu bin Hisham adalah orang yang sangat rajin beribadah, sering sholat tahajud, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah oleh malaikat tersebut. Sayangnya, nama Abu bin Hisham tidak tercatat dalam buku tersebut. Abu bin Hisham meminta malaikat memeriksa kembali buku tersebut. Barangkali namanya terlewat dari daftar. "Betul, namamu tidak ada dalam buku ini," kata malaikat. Lalu Abu bin Hisham gemetar dan jatuh tersungkur. Lalu menangis. "Betapa ruginya aku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah," kata Abu bin Hisham. "Bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil wudhu dengan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi tanganku dilarang oleh Allah mencatat namamu," kata malaikat. Ucapan tersebut membuat Abu bin Hisham penasaran. Dia kemudian bertanya, "Kenapa Allah sampai melarang malaikat mencatat namanya? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya?" kata Abu bin Hisham. "Engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana, dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan lapar, engkau tidak jenguk dan tidak beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah dan dicintai oleh Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?"
kata malaikat. Abu bin Hisham kaget, luar biasa. Lalu dia tersadar, ibadah ternyata bukan semata-mata urusan makhluk dan Allah, namun juga sesama manusia dan alam semesta. Maka dari itu, janganlah bangga dengan banyak sholat, puasa, dan zikir yang kamu kerjakan, karena itu semua belum tentu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap dirimu. Rasulullah SAW bersabda, "Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah sebagian kecil kisah teladan Islami. Sobat Muslim yang dimuliakan Allah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah atau motivasi menarik dari kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.